Aja dari kelas 11-8. Dan aku Hanania dari kelas 11 yang akan menemani kalian di episode Akta Diurna kali ini. Nah, kebetulan di episode kali ini Akta Diurna tuh ketemu dengan gestar yang familiar mungkin buat mukanya dari kalian. Karena mukanya tuh dipajang di depan SMA PGI 1 Bandung dan juga ada di Masters PGI ini, guys. Ada yang bisa tebak nggak siapa gestar kita kali ini? Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Boleh kenalin ya Teh nama dan kelasnya. Halo semuanya, nama aku Maisa Faiza Tunisa, biasa dipanggil Maisa. Kalau aku Gena Mutiara Hanifah, biasa dipanggil Gena. Kami berdua dari kelas 12 IPA 5. Yeay! Nah, dengar-dengar katanya Teh ke Jerman dari intensif Jerman. Apa benar Teh? Bener banget. Kalau jalurnya sih dari intensif Jerman, cuman kalau beasiswanya dari Goethe Institute. Kalau boleh tahu itu tuh katanya beda atau sama? Kita katanya beda ya, termasuk Iya. programnya juga kita melalui 2 program yang berbeda. Nah, boleh diceritain nggak sih Teh? Kayak gimana program-programnya, terus cara seleksinya juga kayak gimana gitu? Dari aku dulu mungkin ya. Kalau aku itu dari Olimpiade, kebetulan aku dapat beasiswa kursus bahasa Jerman untuk remaja di kota Köln. Itu sebagai juara 1 dari Olimpiade bahasa Jerman tingkat nasional. Keren banget. Jadi sebelumnya kita itu kita lolos dulu di Olimpiade Bahasa Jerman tingkat regional Jawa Barat, di mana di situ tuh yang diujikan adalah kemampuan membaca, mendengar, sama menulis. Kemudian di tingkat nasional yang diujikan itu nambah 1. Yang pertama masih membaca, terus mendengar, menulis, sama berbicara. Ya, bedanya sama Maisa, aku tuh lewat program namanya Auswahlverfahren. Jadi itu tuh adalah tes yang mengambil satu dari siswa dan siswi dengan nilai terbaik dari setiap sekolah PAS di Indonesia. Dan sekolah PAS pun cuma mengambil 15 orang dengan nilai terbaik. Dan modul yang diujikan pun sama, kayak membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Kalau dari waktu Teteh sampai ke Jerman, gimana sih rasanya kayak culture shocknya gitu? Gimana sih rasanya pas ke Jerman? Ada nggak sih pengalaman pertama yang paling berkesan sama Teteh di Jerman? Kalau kesan pertama sih kayak karena mungkin kita berdua tuh pertama kali ya keluar Indonesia gitu, apalagi langsung ke Eropa gitu. Jadi beneran dari bentuk kotanya pun beda gitu ya, Mai. Terus mungkin kalau pengalaman pertama yang paling berkesan itu kita tuh kalau aku langsung ketemu sama teman-teman dari negara lain di airport. Ya waktu itu aku langsung ketemu sama teman-teman dari negara Kosovo dan mereka tuh asik-asik dan seru-seru banget. Ada berapa? Dari berapa negara? Kalau di program aku ada 13 negara yang berbeda. Wow, kalau program Teh Maisa? Kalau kita dari 26 negara yang berbeda. Wow, lebih banyak negara. Iya. Berarti kalian di situ sama-sama pakai bahasa Jerman buat berbicara atau bahasa Inggris? Campur sih ya. Campur ya, campur. Campur. Jerman Inggris. Iya. Tapi kalau di kelas kita wajib bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Kira-kira ada nggak sih fun fact yang menarik di sana? Fun fact. Yang pertama itu di sana sangat jarang orang-orang pakai kendaraan pribadi. Ya, dan jalan raya pun sepi banget. Benar. Jadi rata-rata orang kemana-mana tuh pakai kereta atau enggak pakai jalan bis, kaki. atau pakai bis ya? Iya, pakai bis juga atau jalan kaki. Dan di sana emang area untuk kita jalan kakinya juga sangat memadai. Jadi enak banget lah buat jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Pejalan kaki friendly gitulah ya kotanya. Sehat ya, sehat. Sehat, bebas polusi gitu ya. Iya, bener banget. Termasuk cuacanya juga karena di sana tuh walaupun kita ke sana pas musim panas, tapi Dingin. Walaupun title-nya summer gitu ya, itu tuh cuacanya dingin. Kalau di kota aku itu dingin banget karena kota Goslar itu di pegunungan. Jadi kayak cuacanya tuh dingin banget. Berarti selama Teteh di Jerman tuh nggak saling ketemu ya karena beda kota. Enggak, iya, beda kota. Jauh banget. Jauh banget ya, Oh jauh iya? banget. Jauh banget. Dari ujung ke ujung gitu. enggak Iya, enggak juga sih. Tapi cukup jauh sih kalau Iya. gitu. Kakak apa sih perbedaan budaya antara Indonesia sama Jerman, kayak kerasa banget kan pasti perbedaannya gitu. Kira-kira apa gitu perbedaannya? Mungkin kalau aku sih nggak terlalu kerasa sih perbedaannya, cuman
mungkin dari segi kalau di Indonesia tuh sopan santunnya sangat ini ya, sangat didahului gitu ya. Kalau misalnya nih kita pakai tangan kanan, harus masih pakai tangan kanan, itu kan sangat penting ya di Indonesia. Kalau misalnya di Jerman tuh ya udah. Tapi mungkin lebih ke kebiasaan aja kali ya yang beda, karena di sana juga mereka nggak terlalu, kalau jujur ya aku, karena di sana tuh kita berdua, aku sama satu temen aku lagi yang dari Indonesia, kita kan cuma berdua tuh. Orang Indonesia tuh cenderung menurut aku banyak minta maaf. Jadi kayak misalnya kita nyenggol, aduh maaf, tapi kalau misalnya mereka, aku tuh sempet sekali gak sengaja nyenggol orang di jalan, terus aku minta maaf kan, terus dia nggak nengok sama sekali karena mungkin emang Individualis biasa, ya. Individualis terlalu banget biasa. orang-orangnya. Kira-kira selama Teteh di Jerman itu tuh ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi? Dan gimana cara Teteh buat ngadepin tantangan itu? Mungkin sebenarnya kalau misalnya dibilang tantangan tidak terlalu menantang gitu ya, cuman Oh iya? tidak terlalu menantang, Gila. cuman ya cukup menantang karena di sana tuh kita harus setiap hari pakai bahasa asing. Karena kalau pakai bahasa Indonesia kan gak ada yang ngerti ya. Dan ya kalau misalnya untuk menghadapinya sih kita pede aja dan pakai kata-kata yang kita tahu. Iya, karena mereka juga ngerti kalau kita juga nggak biasa gitu ya pakai bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris mungkin masih biasa, tapi kalau ada kata-kata yang mau kita ungkapkan tapi kita bingung, kita ucapin pakai kata-kata sederhana aja karena mereka juga ngerti kok. Mereka juga respect banget di sana orang-orangnya. Dan mungkin karena kita dikasih ini kali ya, apa namanya, Ausweis, tanda pengenal dari Goethe Institute, jadi mereka tuh tahu ini orang-orangnya dari dapat beasiswa ke Jerman gitu. Tukaran. Kalau untuk ibadah di sana, kan kita di sana sebagai minoritas ya, apalagi maksudnya khususnya sholat, itu kayak gimana tuh kalau di sana kira-kira? Kalau misalnya aku tuh sebenarnya selalu ada waktu luang karena waktunya juga di Indo sama di sana beda banget ya, Mai. Jadi kayak subuhnya tuh jam 3 pagi, terus zuhurnya jam 1:30 siang, maghribnya jam 6 ya, jam 6 sore. Iya, jam 6. Terus asarnya jam Asar 6 jam sore 6. dan maghribnya tuh 9:30 malam. Dan isyanya baru jam 11. Jadi kita tuh selalu punya kesempatan kok buat sholat, dan selalu kalau misalnya aku selalu pas ada di asrama, jadi tinggal sholat di kamar gitu. Waktunya Dan juga pas. Iya, dan karena pas kalau pas zuhur itu pas makan siang, asar tuh pas makan malam, kemudian maghrib isya tuh pas kita udah balik lagi ke kamar. Iya benar, udah malam. Jadi Untungnya Iya, ya kayak gitu. Selanjutnya sebenarnya di Jerman itu Teteh tuh ada kegiatan apa aja sih dalam program beasiswa Teteh ke Jerman? Kegiatannya itu ada apa aja? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya, yang pasti kita kursus bahasa Jerman ya, karena beasiswanya juga untuk kursus bahasa Jerman di sana. Nah, selain kursus belajar bahasa Jerman di sana tuh, kita tuh apa ya? kenalan. Iya, paling penting itu adalah kenalan dari teman-teman dari 13 negara yang berbeda. Kalau Malaysia kan ada 26, dan kita tuh benar-benar dikasih waktu buat kenalan. Terus abis itu tim dari Goethe Institute-nya juga mereka ngadain program-program menarik di waktu luang. Oh iya. Iya, selain Contoh kursus. programnya apa aja? Contohnya kayak apa ya? Mungkin Ke gunung gitu. iya, karena tempat aku tinggal di sana tuh dekat gunung namanya Steinberg. Jadi contohnya di waktu luang tuh kita kayak mendaki gunung itu, jalan-jalan di hutan. Terus juga kita bisa milih kan sebenarnya. Aku sempat bikin gelang juga. Wow. Terus jalan-jalan ke Rhine, ke Sungai Rhine juga termasuk. Terus kita juga punya waktu untuk explore kotanya sendiri. Iya, bener banget. Jadi kita Mulai dikasih dulu. free time gitu. Iya, jadi kita boleh ke kota sendiri. Tapi nggak sendiri sebenarnya, minimal bertiga Iya. sampai berlima gitu. Tapi kita nggak perlu didampingi gitu istilahnya. Asalkan kita balik sebelum jam 6. Jadi kita bisa explore mau kemana aja gitu. Nah, selain itu di di akhir pekan tuh kita tuh ada kesempatan piknik keluar kota. Jadi karena misalnya aku di Goslar nih, kita tuh piknik ke kota lain kayak ke Wolfsburg sama ke Kassel kayak gitu. Berarti Göttingen. di akhir pekan Teteh bisa piknik ke kotanya Teh Maisa.
nggak bisa. Kota yang Nggak dekat sama kota iya, kita. karena emang gitu. udah ditentuin kotanya. Oh, jadi nggak boleh bebas ya. Kamu ke Göttingen. Ke Göttingen, Wolfsburg sama Kassel. Emang itu tuh pikniknya kayak apa ya? Kayak study tour gitu deh. Jadi Pakai bareng-bareng bis ya, semuanya bareng-bareng gitu semuanya. Itu tuh yang dekat sama Goslar. Iya, yang dekat sama Goslar. Kalau kamu? Kalau kita dari Köln tuh ke Bonn. Bonn tuh kotanya Beethoven, sama Beethoven yang musik, sama Haribo. Sama Haribo yang gummy bear. Haribo. Itu dari Bonn sama ke Düsseldorf. Itu juga kota yang dekat sama Köln. Kalau selama di Jerman nih kakak ngerasa kangen banget gak sama Indonesia atau kayak ya udah biasa aja sih, kayak kan ada pasti culture shock tapi kayak kangen banget gak nih sama Indonesia atau biasa aja? Mungkin kalau kangen tuh sama keluarga kali ya kangennya. Cuman kalau misalnya kangennya tuh kangen gimana karena di sana tuh seru banget. Kalau di sana seru banget, gak ada beban Dan gak gabut. dan gak gabut. Jadi kayak pas mau balik Indo tuh, balik lagi nih. Iya, sedih gitu ya balik ke Indo. Iya, cuman yang bikin aku kangen dari Indo tuh makanannya kali ya. Karena di sana tuh makanannya kayak cuman roti dan kita tuh dalam 3 minggu tuh kayaknya aku cuman makan nasi 2 kali deh. Ya, sama sih. Iya, dan rata-rata kayak salad, kentang, roti gitu. Kalau nasi disajiinnya sama apa di sana? Nasi biasanya dan nasi pun biasanya kayak cuman Nasi goreng nggak nasi sih? Udah iya, nasi dibumbuin goreng yang juga. udah dibumbuin terus kayak biasanya sama kari gitu sih. Benar sih. Selanjutnya mungkin Teteh ada tips khusus nggak nih buat anak-anak kelas 10 atau kelas 11 yang juga lagi berjuang intensif Jerman, pengen ke Jerman juga, ada tips khusus nggak untuk adik-adik gimana biar lolos bisa beasiswa ke Jerman? Oke, yang pertama itu positive thinking Iya. dan juga harus suka bahasanya ya. Tapi ya yang paling dasar itu positive thinking dulu, jangan dulu mikir kalau Jerman, bahasa Jerman tuh susah gitu, karena nanti kita juga ke bawah gitu, beneran Bakal susah. terbiasa ya. Kemudian yang kedua adalah membiasakan bahasa Jerman di kehidupan sehari-hari. Karena kita kan gak familiar ya sebenarnya sama bahasa Jerman. Orang-orang sekitar kita biasa ngomong bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Sunda. Jadi kita yang harus mandiri gitu ngebiasain bahasa Jermannya. Misalnya ngeliat meja, kita sebutin bahasa Jermannya misalnya Datisch. Terus juga sering buka-buka di Instagram tentang bahasa Jerman atau dengar podcast. Mungkin settingan HP-nya juga ganti ya ke Iya. bahasa Jerman. itu trik sih, Trik ya. Dan banyak kosakata baru juga kan jadi. trik Kalau boleh bisa ajarin kita bahasa Jerman nggak satu kata? Apa ya? Apa? Mau bilang apa? Mau bilang apa? Apa ya? Apa ya? Kenalan diri aja deh. Oh, nama kalian. Iya. Misalnya nama aku, kalau misalnya halo, nama aku bisa pakai ich heiße atau ich bisa bin. atau ich bin juga bisa atau mein Name. Mein Mein Name. Name itu kayak my name. Mein Name. My Name is siapa? Berarti mirip-mirip Inggris gitu atau enggak ya? Ada yang ada beberapa kata yang mirip Inggris sih. Ada juga yang kata-kata yang diambil dari bahasa Prancis. Jadi mirip sama Prancis. Berarti kayak Inggris aja ya? Berarti kalau aku sama Hana kenalin diri, aku main nama My Name is Vanisha. Ya. Kalau kita bareng Wir Unsur Name atau mungkin lebih biasa Unsur Wirzin ya. ya Wirzin. Lebih gampang pakai Wirzin. Iya, Wirzin Aktadiona itu. bisa. Ya coba kita bilang bareng-bareng dari cerita Dana yuk. Dan 1, 2, 3 Wirzin Aktadiona. Mungkin terakhir pertanyaan dari kita. Itu ada pertanyaan dari Instagram kita. Oh iya, sebelum ditutup ada satu pertanyaan nih request dari Ada kelas. dari Instagram Akta Diurna, dan kebetulan banget yang request tuh teman sekelas Teteh loh. Oh iya, anak kelas kita. Iya. Aduh, boleh skill nggak ya? Enggak ya. Pertanyaannya apa nih, Teh Hana? Siapa nih cowok cewek nih? Cowok. Oke. Jadi ada yang nanya dari request di IG Akta Diurna dari temen kelas Teteh bilang gini nih, gimana Hana? Kira-kira setelah berlibur di Jerman selama 1 bulan, apakah sekarang masih bisa berbahasa Indonesia? Waduh. Ada. Bisa dong. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya?
Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kayak susah deh. Kayak bisa deh. Udah terbiasa Jerman gitu ya. Kayak masih terbata-bata ini. Ini kita kan nge-translate. Translate guys, udah nggak bisa. Kalau mau sapa Teh Gina Teh Maisa harus pakai Google Translate ya. Iya. Jangan langsung pakai bahasa Indonesia. Please. Minta. Iya. Tapi bisa sih, Bang. Bercanda ya. Masih bisa tentunya. Karena Lanjut pertanyaan terakhir dari kita yaitu apa kesan pesan Teh Maisa dan Teh Gena diundang oleh Akta Diurna? Yang pasti kesannya seru banget dan asik banget. Hai juga komunikasinya juga lancar banget. Enak kan gitu. Iya, enak. Ya, diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Iya. Gitu. Oh, pesannya. Pesannya. Yang pertama makin sukses. Sukses. Buat Akta Diurna. Amin. Semangat terus. Ya, semangat terus sih. Pesan buat adik-adik yang ikut intens. Semangat guys, jangan menyerah. Aku tahu kalian bisa. Sedikit lagi. Sedikit Bertahan lagi. sedikit lagi. Iya. Semangat pakai bahasa Jerman. Apa nih? Oh, feel airful. Feel effort. Yuk, bareng tuh. 2, 3. Feel airful. Toy toy toy. Toy toy toy. Toy. Itu juga sama. Oh, ya toy toy sih. Toy itu Semangat. Toy. lebih ke good luck gitu ya. Kayak semangat sih ya, Semangat ya? semangat juga. Kata-kata semangat. Toy. Kayak mainan. Toy Story kali. Toy toy bener sih. Jadi kita nanti terakhir ngomong toy bareng yuk. Oke. Boleh. Tutup dulu meren ya. Mungkin segitu aja podcast Akta Diurna episode kali ini. Aku Vanisha Dan aku Hana. kita pamit undur diri. Akta Diurna, update harianmu dari kita untukmu. Toy toy toy. Bisa.